Halo Sobat Peradilan, selamat datang di podcast Rumpi Hukum. Ngobrol ringan seputar hukum. Udah ada Iya, penontonnya satu. ini ada penonton satu ini. Iya, iya. Ini merupakan podcast pertama kita dari Pengadilan Agama Tual. Ya, kita baru mencoba untuk memulai di Perdana ini dunia ya. podcaster. Siap. Ya, saat ini kita bersama Hakim Bapak Tafta ya. Ya. Selamat datang di podcast untuk episode pertama ini. Oke, salam juga Mas Rizal, selamat datang. Ya, untuk gimana menurut Pak Tafta harapannya terhadap podcast ini? Kita ngobrol mulai dari harapan tentang podcast ini karena Langsung baru mulai nih. langsung ditembak harapan ya. Ya, karena ini kita masih memulai, ya harapannya yang pertama jelas berkelanjutan ya. Ya, Ya, kemudian yang kedua karena ini kan Pengadilan Agama Tual ini kan di Keislan ya. ya, Nah, di Maluku. Dan saya lihat untuk era sekarang ini kita coba kemas podcast kita yang lebih ringan, Mas Rizal. ya, Jadi kalau kita pakai bahasa hukum mungkin masyarakat nanti pusing kan. iya, Ini susah ngomong apa memahami. ini? Iya, susah memahami betul. Jadi kita usahakan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti. Itu saja harapan dari saya, Mas Rizal. Oke, jadi untuk khususnya warga Tual, Maluku Tenggara dan sekitarnya dukung podcast ini agar bisa kedepannya lebih berkembang lagi. Oke, kita ngobrol ringan dulu aja Pak. Mulai pertama ini kan masih banyak masyarakat sekitar kita nih, khususnya di Tual Maluku Tenggara ini masih banyak yang belum paham tentang instansi kita nih. Bisa dijelaskan dulu Pak, perkenalan lah tentang instansi kita Ya, ini. keberadaan instansi Iya, kita. iya, belum Oke. diketahui banyak orang Ya, di sini nih. ya memang betul ya. Jadi kita ini Pengadilan Agama Tual ya. Itu berada di bawah Mahkamah Agung, Mas Rizal. Iya, Ya. Terus ada masalah nggak ini kira-kira di sini? Selama Mas Rizal ini kan petugas PTSP kan? iya. Ya. Sejauh ini kebanyakan warga sekitar tuh mengira kita tuh ikutnya Kemenak, Pak. Oh, Kemenang. Iya, Nah, ini berarti masuk ke sejarah ini kita, Mas Rizal. iya. Ya, Oke, ya. jelaskan Pak. Jadi ya tidak ada salahnya ya masyarakat itu menilai bahwa pengadilan agama itu di bawah Kemenang. Tapi mungkin kalau kita lagi sidang keliling itu Iya, ingat ya kadang nyebutnya depak gitu kan. iya. Ya, memang di masih di masyarakat itu taunya depak karena memang sejarahnya dulu kita ini masih di bawah Departemen Agama dulu Oh ya. iya, dulunya sebelum masuk Mahkamah Ya, Agung ya. betul. Nah, sebenarnya Mahkamah Agung ini itu kan ada 4 peradilan. Itu peradilan agama, peradilan negeri, Ya. peradilan tata usaha negara, sama peradilan militer. Oh ya. Nah, itu nggak hanya pengadilan agama yang dulunya di Depang, Mas Rizal. Jadi termasuk pengadilan negeri itu dulu di Departemen Kehakiman. Oh Ya, gitu. iya. Jadi dulu itu bingung itu Mahkamah Agung itu seolah-olah ya kewenangannya secara teknis itu untuk upaya kasasi sama upaya PK peninjauan kembali itu saja dulu. Jadi sehingga masalah penggajian, masalah apa status NIP-nya itu bukan di Mahkamah Agung tapi di masing-masing departemen, Mas Rizal. Oh ya. Termasuk pengadilan militer itu dulu di Departemen Pertahanan. Jadi dulu gitu. Oke. Nah, memang kemudian tahun 2004 akhirnya jadi satu atap, Mas Rizal. Artinya empat-empatnya ini semua di bawah Mahkamah Agung. Nah, itu perjalanan panjang itu. Ya, gitu kurang lebih. Oke. Jadi sebelum semuanya menjadi satu di Mahkamah Agung ini, keempat peradilan ini terpisah masing-masing sendiri ya, Pak? Ya, terpisah tapi untuk upaya hukum tetap sama ya. Untuk upaya hukum kasasi ya adanya di Mahkamah Agung begitu. Oke. Ya. Kemudian setelah bergabungnya Pengadilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung ini, apa dampaknya terhadap pelayanan masyarakat ini, Pak? Ya, jadi saya kira kita masuk ke alasan itu nanti Mas Rizal, kenapa harus menjadi satu atap. Memang
Ya kita saat itu belum lahir ya. Iya. Tapi ya bapak ibu kita, ya pendahulu kita pasti merasakan lah. Ini kan jadi membingungkan sebenarnya saat itu. Misal pengadilan agama ini dibawahi 2 atap kan saat itu. Jadi pertama dibawahi Mahkamah Agung, kedua dibawahi masing-masing departemen. Bisa jadi kan ada 2 surat keputusan dari Mahkamah Agung tentang ini berbeda benturan juga dengan teknis yang dari Departemen Agama atau dari Departemen Kehakiman kalau dari pengadilan negeri misal. Nah, akhirnya kan membuat secara pelaksanaan itu susah. Nah, sehingga kalau berhasil digabungkan seperti ini, semuanya kan muara administrasinya dari Mahkamah Agung itu. Nah, di lain itu, kemandirian badan peradilan kita lebih terjaga. Karena kan kalau kita tahu kita menganut trias politika, ya ini bahasa gampangnya ada eksekutif itu kan kalau di sini kepala dinas, kantor-kantor Oh, iya. dinas itu kan. Kemudian ada DPRD itu sebagai lembaga legislatif. Terus ada yudikatif nih ya kita ini 4 peradilan Oh, tadi iya. melalui Mahkamah Agung. Nah, kalau dicampur dengan eksekutif otomatis eh kemandiriannya itu dipertanyakan, kita rentan diintervensi, dicampur tangani, kemudian kita terlalu dekat, ya kan, sehingga rawan lah ada masalah etis misalkan, ya seperti itu. Nah, dengan digabungkannya menjadi 1 atap ini, ya alhamdulillah itu menjadi power sendiri ya untuk Mahkamah Agung. Terus apa manfaatnya buat masyarakat gitu kan? Iya, apa tuh manfaatnya Ya, itu? manfaatnya ya jadi ada standar pelayanan itu lebih terukur dengan jelas Mas Rizal. Kalau dulu mungkin di Departemen Agama untuk pengadilan ini dimintanya A, B, C gitu kan. Iya. Nah, Ada iklan dulu ini, nonton ini. mohon maaf. Nanti dulu ya, ini ya. Oke, maaf panggilan. Saya lanjut. Gimana ya Mas? Ya, itu nanti di-cut atau gimana Mas Rizal? Nanti biar urusan editor aja. Oh ya, kita punya editor Iya. lagi ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi pengadilan negeri punya standar pelayanan sendiri. Pengadilan agama ada sendiri. Ya, dengan digabung, akhirnya kan ada standar pelayanan dari pusat itu menjadi satu. Akhirnya masyarakat mau ke pengadilan agama, mau ke pengadilan negeri atau ke militer itu semuanya sama. Salah satunya kalau masyarakat datang ke pengadilan pasti langsung disambut PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu Mas Rizal Oh, iya. gitu. Jadi untuk pelayanan semua peradilan sudah sama ya Pak sekarang, Ya, sama. sudah terintegrasi dan kabar baiknya semua ini sudah berbasis online ya Pak? Ya, betul, betul. Tadi ini salah satu inovasi Mahkamah Agung Mas Rizal sebenarnya. Jadi e-court namanya. Oh iya. Ya, udah Mas Rizal pegang e-court. Iya, kita di PTSP ini juga bagian pelayanan dari court kan. Ya. Jadi masyarakat kan sekarang semuanya ke e-court kan di Iya. PTSP. Ya itu, jadi e-court ini pendaftaran ya, yang mana kalau masyarakat yang melek digital itu sebenarnya bisa dia mendaftarkan diri melalui e-court dimanapun dia berada, khususnya seperti advokat itu kan dia pengguna yang terdaftar, dia bisa langsung mendaftar tanpa harus datang ke PTSP. Tapi masyarakat ya, jangan khawatir juga, nanti Mas Rizal itu siap melayani kan kalau datang mau mendaftarkan diri gitu. Oke. Itu salah satunya ya. Iya. Ada juga tentang persidangan. Jadi dulu mungkin kita harus sidang datang, kemudian ditunda lagi seminggu datang lagi. Ini enggak. Iya. Untuk proses, salah satu proses setelah kita nanti bisa bahas lebih lanjut tuh untuk jawab menjawab. Iya, Nah iya. itu masyarakat cukup mengupload, nggak perlu datang ke pengadilan gitu. Oh ya, jadi lebih Ya. gampang ya dengan adanya Betul. aplikasi berbasis online ini. Ya. Oh ya gini Pak Tafta, ngomong-ngomong aplikasi berbasis online nih, kita baru aja rilis updatean terbaru dari Oh, ini IFAR ini nih yang ada iklan di ini sini. iklan ya iklan. Monggo iklan dulu silahkan. Ya, ini adalah IFAR ini adalah pengembangan dari aplikasi IFAR sebelumnya ya Pak.
gitu. Sebelumnya ini sebenarnya aplikasi berbasis kayak seperti rumah dari semua aplikasi yang ada di Pengadilan Agama Tual nih, Pak. Dulu tahun berapa itu dirilis? Dulu sebelum WBK nih, Pak. Sebelum WBK. Iya, jadi ini untuk menyambut WBBM nih kita perlu kembangkan lagi Ya. menjadi IVAR versi 2.0. 2.0 bedanya apa? Silakan Pak Tafta. Saya jelaskan. Ya, jadi ya benar ya kita kembangkan. Ini iklan sebentar ya. Jadi silahkan masyarakat bisa download, itu cek itu ada sekitar 50-an menu ya, termasuk seluruh inovasi kita itu ada semua di sini ya. Termasuk apa-apa aja ini kebijakan dari pimpinan kita tentang pelayanan. Ya. Itu bisa dibaca lewat IVAR ya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi itu sekitar 12-an aplikasi publik. Nah, itu bisa dicek, masyarakat bisa manfaatkan full semuanya tanpa harus bingung lagi gitu. Memang ini berangkat dari keresahan kami, inovasinya banyak, tapi susah ini untuk Iya. kemana-mana kan itu kan. Nah, akhirnya kita luncurkan IVAR untuk mengintegrasikan semua aplikasi. Bahasanya Mas Rizal tadi rumah aplikasi. Iya, rumah aplikasi buat semua aplikasi. Jadi untuk yang nonton nih silakan bisa di-download langsung di Play Store ya. Nanti untuk linknya mungkin bisa dicantumkan di deskripsi aja ya. Oke, kalau Ya, komentar di juga boleh. komentar juga nih. Iya. Tanya aja kalau ada yang mau ditanyakan tentang IVAR ini ya. Ya, jangan lupa ulasan juga Mas Rizal. Iya, nanti berikan ulasan juga, kasih bintang 5 dan ulasan yang positif lah ya. Ya. Nanti selain bintang 5, masukkan juga kritik saran buat kami agar pelayanannya Mas Rizal semakin meningkat di PTS. Iya. Iya. Oke, balik lagi ke obrolan sebelum itu Pak. Lanjut Selesai ya, lanjut Iya. lagi ya. Oke. Jadi tadi kan kita sudah menjelaskan nih kepada masyarakat atau yang jadi penonton kita nih bahwa Mahkamah Agung itu seperti apa dan sekarang dampaknya setelah Pengadilan Agama memasuki bergabung ke Mahkamah Agung dari Departemen Agama. Eh, ini sekarang pesan dari Pak Tafta ini apa terhadap masyarakat nih? Oh ya, ya. Ini pesan saya ya untuk masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Tual, karena kita kan sebenarnya ada banyak ini, Iya, nggak hanya di Kota Tual, iya, di wilayahnya juga Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian Kepulauan Aru, kemudian Tanimbar, sama yang terakhir MBD, MBD, Maluku Barat Barat Daya. Daya, batasan dengan Timur Leste. Ya. Ini sangat luas. Nah, masyarakat harapannya silahkan datang ke kantor kami, atau yang jauh silahkan hubungi melalui IVAR tadi juga bisa, atau sosial media kita. Nah, di situ kami siap membantu. Jadi jangan khawatir, jangan takut, dan apalagi pakai calo Mas Rizal. Iya, itu yang jangan ya. Ya, jangan. Nanti jadi masalah itu. Nah, mari kita berantas sama-sama calo. Nah, kami jamin tidak ada biaya di luar apa yang sudah dihitung oleh Iya. kasir. Nanti masyarakat harus paham ya, kalau ada biaya di luar itu sudah dipastikan pungutan liar ataupun dari calo ya. Jadi sekarang sudah enak, eranya digital, bahkan ini di PTSP itu kan kita sudah tanam semua itu tulisan-tulisan papan-papan itu ada nomor untuk pelaporan. Iya. Senjatanya masyarakat tuh memperoleh keadilan ini sudah terjamin dari nomor-nomor itu. Ada nomor dari KPK, dari Bawas. Bawas itu pengawas internalnya Mahkamah Agung. Nah, kemudian ada juga laporan langsung ke Dirjen Badilak. Nah, jadi silakan masyarakat bisa mengadukan atau memberikan kritik apabila ada hal-hal yang tidak wajar. Jadi insya Allah ya, tinggal datang ke PTSP, nanti dilayani PTSP ini Mas Rizal. Nanti dipandu semuanya lah, yang gaptek dan yang lain-lain, termasuk salah satunya yang tidak punya biaya. Iya. Konsultasikan dulu, nanti kita carikan solusi. Karena ada program apa Mas Iya, Rizal? Prodeo. Ya betul, Prodio. Ini saya ngetes, ini petugas PTSP-nya harus tahu. Ya gitu Mas Rizal, harapan saya gitu. Jangan takut untuk ke pengadilan gitu. Oke. Eh, intinya kita memfasilitasi terkait pelaporan ya dari masyarakat apabila menemukan
seperti percaloan atau Iya. Aduan ya. aduan apapun lah. Baik, sekian untuk obrolan kali ini ya Pak. Ya. Nanti bisa di komen-komen kalau mau request kita bahas apa ya ke Iya. depannya ya. Oh ya betul itu. Harus banyak-banyak di kolom kolom komentar. Iya, nanti. iya, iya. Nanti kita ini kan masih perdana ya. Iya, Ini mungkin masih banyak kekurangannya. iya, ya mohon maaf kalau masih kaku ya. Ya, ini hostnya ini masih kaku, nggak apa-apa. Gitu. Nanti kita belajar sama-sama, tulis di komentar, kita bikin sesi tanya jawab sama masyarakat juga bisa ya Mas Rizky? Iya, iya. Iya. Oke, kalau begitu jangan lupa untuk ini share dan like Dan subscribe. dan subscribe. Ya.